Ada aja gila orang dulu, sorry. Ya Bang Indra, gimana Indra nangkap main? Eh, ya begini bang, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang tidak dimengerti ya. Oke, yang saya mengerti, Abang Islam Kristen Bang? Saya Kristen. Oke. Iya, Bang, kita pakai bahasa yang bisa Iya. paham, ya. Siapa nama hambanya Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Bukan. Saya belum menerima pertanyaan, tapi saya mau bertanya atau Oh, masukan. boleh. Ya, Ya udah. begini. Nanti kau jawab ya. Kau Iya, jawab iya. jujur ya. Oke, tanya apa, Iya, Bang? Saya jawab. Saya hanya menyampaikan kepada seluruh ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini, perhatikanlah orang-orang yang mu'alaf seperti Faruk dan Nora ini. Pengkhianat pertama, sekalipun dia namanya pengkhianat, tetap pengkhianat. Dia Urus sudah Bunda berkhianat Nora, di urus. Kristen. Nakap, woi. Bunda Nora, urus nakap, mai. Dia sudah berkhianat di Kristen, terus dia masuk Islam, dia bahas-bahas Alkitab. Dia menjadi pengkhianat yang kedua kali, mana lebih parah pengkhianatnya itu. Jadi apalagi ini diskusi ini pakai bahasa-bahasa yang tidak masuk akal. Jadi memalukan orang-orang Islam. Jantowi tidak jadi uang beli mau. Orang Islam itu. Beli mau kacai. Memalukan orang Islam. Jadi para kiai dan para ulama yang ada di Indonesia ini, orang-orang seperti ini jangan dikasih jadi apologit. Itu memalukan orang-orang Islam yang ada. Merusak citra orang Islam. Ini sudah berkhianat di Kristen, apalagi di Islam dia akan berkhianat. Apa yang dicari? Pengkhianat itu. Oke. Mau saya tanggapin? Kembali tombol. Nggak perlu. Mau saya tanggapin? Nggak perlu. Nggak perlu, kalau gitu Anda turun. 07 Oke. Silakan. Saya akan ngomong. Saya berkhianat katanya. Emang Yesus agama Kristen? Kalau Yesus agama Kristen, baru. Berarti Yesus pengkhianat. Yalah. Yesus nggak beragama Kristen. Apa yang saya hianati? Yesus nggak beragama Kristen, terus saya mengklaim diri saya pengikut Yesus, sementara Yesus bukan beragama Kristen. Harusnya, kalau memang, contoh seperti Nabi Muhammad agama Islam, jelas. Kalau saya agama Islam, saya murtad, berarti saya berkhianat. Mungkin, ya kan? Nah, kalau Yesus agama Kristen, terus saya mengaku saya pengikut Yesus, tiba-tiba saya pindah ke agama Islam, baru saya dikatakan berkhianat. Yesus nggak agama Kristen. Kristen dari mana sih? Dari Antioquia. Siapa Tuhannya Kristen? Tuhannya Islam ada Allah. Siapa Nabi Rasulnya? Nabi Muhammad. Lah, Kristen siapa Tuhannya? Yesus. Emang Yesus kenal Kristen? Enggak. Yang membuat nama Yesus itu orang Romawi, menggunakan bahasa Yunani. Jadi Tuhan kamu itu orang Yunani. Jangan kau mengklaim Yesus itu orang Bani Israel. Gak ada orang Israel kasih nama Yesus. Buat malu. Makanya itu saya dengan Nito Faruk ambigu waktu jadi agama Kristen. Yesus bukan Bani Israel. Terus apakah Tuhan berbahasa Yunani kepada Yesus? Apakah ada orang Israel menggunakan nama Yesus? Adakah nama muridnya Matius, Markus, Timotius, Nikodemus, Us-us? Ada? Nggak ada. Terus, kau mengatakan saya berkhianat. Kau kepada ustadz-ustadz, hello, Pak Zakir Naik. Zakir Naik itu seorang pendebat hebat loh. Kodonditan itu seorang pendebat hebat. Jadi jangan kau mengklaim kalau kami berkhianat di Kristen. Karena Yesus bukan agama Kristen. Murid-murid Yesus tidak ada beragama Kristen. Murid-murid Yesus tidak ada yang tidak bersunat. Murid-murid Yesus tidak ada yang makan B2 seperti kalian menghalalkan semuanya. Bahkan kotoran manusia pun kalau kalian makan masih halal. Kalian pijak pun kotoran binatang, itu tidak ada najis sama kalian. Kalian pijak, kalian pegang kotoran ayam, kalian pegang lagi bibel kalian, bagi kalian gak masalah. Kalau kami enggak. Ya, paham ya? Yesus saja berdoa. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Saya berdoa kepada Tuhan juga.
Jadi apa bedanya saya dengan Yesus? Kami hakikatnya sama, manusia. Bunda Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan, bro. Jadi saya tidak berkhianat. Yang saya katakan itu betul. Saya Ito Faruk tidak berkhianat. Karena saya dengan Ito Faruk pengikut Yesus tetapi bukan penyembah manusia. Kalau saya menyembah manusia, ya, saya akan dilaknat oleh Allah. Saya akan dilaknat oleh Tuhannya Yesus. Karena hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi kamu buat Yesus itu ilah lain selain daripada Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Nabi Musa tidak berwujud. Kenapa Tuhannya Kristen berwujud? Bani Israel tidak meminta Tuhannya harus berwujud. Bani Israel tidak meminta Tuhan menjadi manusia. Hanya Kristen yang menginginkan Tuhannya berwujud. Hanya Kristen yang meminta Tuhannya itu berjenis kelamin. Yang saya heran, kenapa Kristen tidak meminta juga kepada Tuhannya biar ada Tuhan perempuan? Nggak adil dong. Masa laki-laki doang? Kalau kau katakan saya dengan Ito Faruk itu berkhianat, maaf. Saya dan Ito Faruk akhirnya meyakini bahwa Yesus yang ada di Bible kau, yang kau salibkan itu ternyata Yesus-Yesusan. Ya? Kami tidak berkhianat. Katakan kepada Pak Ustadz yang lain. Bagaimana tanggapan mereka kepada saya dengan Ito Faruk? Oh, hebat. Mantap. Teruskan Nora. Karena memang nyata. Di dalam surat Al-Ikhlas, Allah sendiri menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Datang Bani Kristen, saya tegaskan. Datang Bani Kristen yang menginginkan Tuhannya berwujud. Yang menjadikan Tuhannya itu maha rendah. Karena ketika Tuhan menyandang sifat kemahaannya, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha pengampun, maha penyayang, tiba-tiba dia datang ke dunia, kau katakan itu menjadi maha. Apakah Tuhan menyusui ketika dia dilahirkan? Ketika dia berumur 6 bulan dia memakan MPASI. Ketika berumur 1 tahun dia ditata-tatakan oleh ibunya. Ketika umur 2 tahun dia mulai belajar memanggil Mama, Bunda, Umi, Ibu. Setahu saya Tuhan tidak kayak gitu deh. Tetapi Tuhan siapa yang kayak gitu? Hanya Tuhan Kristen. Jadi saya Ito Faruk tidak pernah berkhianat kepada Kristen. Karena kalau kau mengklaim kau pengikut Yesus, jangan kau menjadikan Yesus itu sesembahanmu. Karena Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus hanyalah utusan. Sama seperti Nabi Musa. Sama seperti Nabi Nuh. Sama seperti Abraham. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Yesus hanya utusan. Manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah, oleh Tuhannya. Untuk menyatakan bahwa ada Tuhan yang harus disembah. Jadi saya tegaskan sama kau lagi. Jangan kau katakan kami pengkhianat. Kami pengikut Yesus, bukan penyembah. Kau penyembah Yesus, bukan pengikut. Kau penyembah manusia, kami penyembah Tuhannya Yesus. Lanjut itu. Ya, sedikit kutambahkan ya. Kalau dikatakan kita pengkhianat Yesus, satu lagi narasi dari Bang Faruk yang menguatkan narasi dari Ito Nora. Di mana kami adalah pengikut Yesus. Yesus dan Bang Faruk dan Ito Nora sama mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengacu kepada Al-Quran. Contoh seperti ketika kita berpegang kepada perkataan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Yesus berkata, Bapa yang telah mengutus dia, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Dan ini pernyataan Yesus ini selaras dengan apa yang dikatakan Allah dalam surah Al-An'am ayat 103. Di mana di situ ya Allah itu berfirman, Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Yesus beriman kepada Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Bang Faruk, Ito Nora dan saudara muslim lainnya juga beriman kepada Allah yang tidak dapat dijangkau oleh tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sementara teman-teman Kristen beriman kepada Tuhan yang dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sekarang kalian jawab, siapa yang pengkhianat, siapa yang pengikut? Siapa yang bertanya, yang mengatakan kita pengkhianat tadi itu? Si Indra. Mana dia? Dari bawah.
Jadi itu saya mau bertanya itu. Kalau Yesus datang ke dunia itu sebagai Tuhan, jadi bagaimana dengan manusia yang dilahirkan dia sudah buta? Itu bagaimana itu? Adil nggak? Tentu tidak adil. Itulah salah satu bentuk keadilan Allah yang tertulis dalam surah Al-An'am ayat 103 tadi yang aku katakan tadi. Di situ dikatakan bahwasanya dia atau Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sedangkan Allah dapat menjangkau segala penglihatan itu. Kalian tak perlu ketika di dunia berharap ingin melihat Allah, tapi yakinlah kalian itu insan. Kalian itu seakan-akan bisa melihat Allah, dan Allah pasti akan melihat kalian. Allah pasti akan melihat kita. Dialah yang maha halus. Ingat ya, dialah yang maha halus lagi maha teliti. Musa beriman kepada Tuhan yang maha halus. Zakaria beriman kepada Tuhan yang maha halus. Yesus beriman kepada Tuhan yang maha halus. Bahkan dari Adam pun bertuhan kepada Tuhan yang maha halus. Dan kami umat Islam juga beriman kepada Tuhan yang maha halus. Tidak ada satu nabi-nabi terdahulu pun yang beriman kepada Tuhan yang babak belur. Tidak ada. Tidak ada. Makanya berkali-kali Bang Farouk katakan sama teman-teman penyembah manusia ini, gawat. Nanti ketika di akhirat kalian ketemu sama umatnya Musa, gawat kalian. Kalau kalian berani mengklaim di depan umatnya Musa bahwasanya kalian pernah menyalibkan Tuhan, gawat kalian. Dipukulin kan bisa nanti sama umatnya Musa. Karena apa? Ketika Musa hidup saja, dia bersama Bani Israel, gak ada yang berani membantah kepada Musa. Musa itu dikhianati ketika dia naik ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam mengambil hukum Taurat. Itu dia dikhianati. Tapi ketika Musa ada di tengah-tengah umatnya, gak berani umatnya mengkhianati Musa. Karena apa? Luar biasanya kekuatan Musa. Sekali nempuk orang mati Musa ini. Itu yang ditakuti umatnya. Lah, umat Musa tahu betul kekuatan yang dimiliki oleh Musa itu berasal dari Tuhan yang telah mengutus Musa. Dan Tuhan telah menurunkan Taurat kepada Musa. Otomatis berarti Tuhan yang Musa dan Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa jauh lebih hebat daripada Musa. Bagaimana kalian imani Tuhan yang Musa disalibkan? Bagaimana kalian imani? Bagaimana kalian berani berkata kepada umatnya Musa bahwasanya kalian telah membunuh Tuhannya Musa? Habis dapat dipukuli sama Bani Israel. Ngarang aja kau. Kami pikir kami dikatakan umat yang pembangkang karena kami ingin melihat Allah. Kau ngaku-ngaku kau ngaku-ngaku telah membunuh Allah. Di mana kamu? Ngarang aja dia. Oke, Bang Sansino, selamat bergabung Sansino. Bang Farouk, aku turun dulu ya bateraiku. Habis ya, ini lagu lagi di jalan ya. Turun dulu ya. Ya, siap Bang. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sansino. Udah dapat info itu, kita puasa kapan? Kalau jadwal imsakianya tanggal 1. Berarti besok ya? Udah taraweh. Ya, nanti malam udah taraweh pertama. Oke, Sansito, selamat bergabung Bang Sansito. Sansito, Edis, naik Edis. Nah, nanti disukan, buang, Edis. Naik Edis, umatmu udah babak belur nih Edis. Tanggapi dulu ini. Apakah Oten itu ajaran mengutuk? Naik dulu dis. Tengok nih, Tuhan kalian Edis ini berani nggak dia diskusi di Komol Bang Farouk? Berani nggak dia naik? Turunkan semuanya, turunkan. Kalau kau mau diskusi sama aku, turunkan semuanya. Naik Edis. Bagaimana bang orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu? Gimana Bang? Bagaimana orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Oke, Bang tanpa nama ini beragama apa nggak beragama? Tanpa nama, tanpa agama, bang.
Oh, bagaimana dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, gitu? Ya bang. Oh ya, babak belur lah bang. Gini. Udah pasti, Gini jawabannya gini. Ya, silakan. Gini. Izin ya Bang Faruk ya. Siap. Andaikan Tuhan itu memang tidak ada, maka selamatlah kau. Tapi andaikan Tuhan itu emang benar-benar ada dan dia paling benar, nah situ celakalah kau. Itu aja konsekuensinya. Misalnya gini, kami yang beragama, andaikan Tuhan memang tidak ada, kami aman. Namun kalau andaikan ada, kalian musibah. Itu aja. Bang, saya tanggapi sedikit. Tapi ada ya. persoalan juga ini Bang Daman. Tunggu dulu Bang Tampak. Tapi ada persoalan ini yang menjadi patokan gitu loh. Ya, ada persoalan. Kan tadi Bang Daman bilang, andaikan Tuhan itu tidak ada, kau aman. Dan andaikan pun Tuhan itu benar-benar ada, kami aman, kan gitu. Dan andaikan pun Tuhan itu benar-benar tidak ada, kami tetap aman, gitu loh. Tapi keberadaan alam semesta ini sudah memastikan bahwasanya Tuhan itu ada. Keberadaan alam semesta ini sudah pasti ada. Karena apa? Seperti pepatah yang sering dikatakan orang kan, adanya kotoran ayam itu membuktikan adanya ayam, gitu loh. Karena tidak akan mungkin alam ini bisa ada dengan begitunya saja. Sementara semua sistem, ya, iklim, kondisi, gantinya siang dan malam, itu sistem itu di bumi. Kan gitu, bergantinya hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, semua itu sistem. Jika tidak ada yang mengatur sistem itu, mana mungkin sistem itu ada? Dari situ harus saya berpikir. Karena ibaratnya seperti rumah. Izin Bang Faruk. Iya, Bang Daman. Beliau Ya. dikit. Bang tanpa nama kelahiran tahun berapa Bang? Izin Bang. Kelahiran 85 bang. 85. Kenapa harus 85? Nggak tahu bang, tanya dulu sama orang tuanya itu lahir. Itu bingung kan? Kenapa harus 85? Nggak gini. Iyalah. Maksudnya Abang gini, tak- andai kan gini- Tuhan nggak ada. Gini bang, saya kelahiran 96. Nah, Oke. Saya kelahiran Oke. 96. Abang kelahiran 85. Kita Ya. sama-sama manusia kan Bang? betul. Nah, sama-sama Jadi, lelaki kan Bang? Iya betul. Iya. Kenapa Bang 85 dan saya 96? Tukar aja Bang, bisa nggak? Ya itu proses namanya kejadian manusia bang. Jadi Iya, abang udah, yang jangan. menentu. Gini, kita sama-sama manusia nih, kecuali beda Bang. Misalnya aku pohon ya, Abang manusia. Udah, Abang Ya, di tahun ya. 85, aku di tahun 96. Oke, kita beda hakikat. Ini kita Ya, satu oke. hakikat loh, sama-sama manusia, sama lelaki, ya. tapi Abang Ya. 85, aku 96. Kenapa Ya. harus kayak gitu Bang? Pengen aku lahir 85 Bang, bisa nggak Bang? Bisa Pengen lebih aku cepat. lahir 85, bisa nggak Bang? Lebih cepat dulu suruh orang tuanya nikah. Jangan lambat orang tua. Iya, maksudnya gini, yang menentukan itu semua gimana Bang? Menunjukkan apa? Manusia Oh. sendiri nggak bisa menentukan kelahirannya. Oh, iyalah itu kan tidak perlu. Nah, itu pertanyaan pertama dari Ustadz Aman. Nih kalau pertanyaan saya kedua begini. Bang tanpa nama, kenapa jantung Anda masih berdetak? Enggak gini. Kenapa saya Enggak, tidak percaya? sebentar itu aja dulu jawab. Enggak, itu dulu jawab. Kenapa jantung Anda masih berdetak? Karena terhubung dengan organ-organ yang lain, Mbak. Kenapa masih bisa terhubung dengan organ-organ lain? Ya karena Kenapa ada Anda masih bisa merasakan gula itu manis, garam itu asin? Oh, karena lidah, Mbak. Ya, siapa yang memberi perasa itu? Oh, itulah persoalannya, Mbak. Itulah masalahnya sekarang. Siapakah itu? Bukan itu permasalahannya, Bang. Saya tidak percaya Abang tidak ada beragama. Karena begini, hidup di Indonesia itu ketika Abang bekerja, ketika Abang menikah, Abang harus memiliki kartu tanda penduduk. Salah satunya di situ menjelaskan agama Abang apa. Betul. Kalau Abang tidak mempercayai Tuhan itu urusan Abang. Tetapi intinya dari lahir Abang sudah beragama. Gitu. Gini ya, Bang Mbak ya. Kenapa saya tidak Jadi percaya begini, Bang. Tuhan? Itu terserah Anda, tapi intinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu adalah orang yang sombong. Bagi saya sombong. Ini ya, Mbak. Karena Maaf ya, Mbak ya. Boleh saya tanggapi, Mbak? nggak usah tanggapi, Bang. Ngapain menanggapi tanggapan dari orang yang memiliki agama?
Sementara orang yang beragama saja belum tentu bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu aja. Oke. Jadi untuk Dikit. apa? Untuk apa Nggak, kita gini- ngomong gini- sama gini- orang gini yang aja, tidak Bunda Nora. beragama? Biar nggak lama-lama. Gini bang, anggap aja Ya. Tuhan nggak, ya anggap aja Tuhan nggak ada sampai bertemu di akhirat. Dah selesaikan, bye. Kenapa Anda punya Tuhan, makanya Anda mentuhankan Nah selesain aja, nggak apa-apa, ketemu nanti di akhirat. Di mute bunda, nggak ada suara bundanya. Orang yang tidak lepkai, peletai, kelopai. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan adalah orang yang sombong. Kalau kamu menginginkan Tuhan itu ada, kalau kamu menginginkan Tuhan itu nyata, coba lihat. Kamu coba buat, kamu katakan kepada saya, angin itu warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Itu aja. Gitu loh. Ya. Angin aja nggak tahu kamu warnanya. Gitu. Ya silakan itu si Momo itu kan pasienmu si Momo. Si Sansino belum kusapa ini. Sansino, selamat bergabung Sansino. Sansino. Oke, silakan tanggapin Momo. Siapa yang telah mengutuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat seperti apa tertulis dalam Galatia 3:10 tadi itu Momo? Silakan. Jangan kesurupan dulu Momo ya. Jangan kerasukan dulu ya. Momo. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji. Silakan Momo. Iya, Emang orang ini Assalamualaikum. pembunuh Habibah lagi. 2 Yohanes 1 nomor 10. Dilarang Iya. mengucapkan salam kepada orang-orang yang tidak mau pengajaran ini. Ngaco mengucap Iya. salam. Iya. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji Nora, Pak Haji Faruk. Boleh kan? Saya tuh ibu gembala. Iya. Ya, gimana? Maksudnya gimana? Aku Saya cari ibu gembala. ibu gembala apa nih? Tapi kambing. Gembala tuh kambing. Ibu gembala untuk Bani Asu. Apa itu asu? Asu itu bahasa jauhnya Loh di dalam Matius 15 kan dikatakan di luar dari bangsa Israel itu asu. asu. Iya. Coba Loh, kamu baca. nggak baca Bible kamu? Dibaca dulu lah biar aku dengar. Oke. Tentang perempuan Kanaan. Ya, saya apa dulu? Oke. Saya bertanya kepada Anda di sini. Di dalam Matius 15, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Pertanyaan saya, yang mengatakan Yesus Tuhan itu siapa? Dia orang Kanaan. Apakah kamu nggak mengatakan Yesus Tuhan? Aku katakan iya, itu Yesus Tuhanku. Ya, oke. Oke, sudah. Terus, kata perempuan Kanaan ini lagi. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Pertanyaan saya, siapakah yang menyembah Yesus di dalam Matius 15? Perempuan Kanaan. Nah, apakah kamu juga menyembah Yesus? Iyalah, itu kan Tuhanku. Oke. Terus jawab Yesus kepada jawab Yesus kepada perempuan dan kepada penyembah dia. Inilah jawab Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu, kata Yesus. Terus kata perempuan yang menyembah Yesus sama seperti kalian yang menyembah Yesus. Kata perempuan itu begini, "Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi kau dengan perempuan ini tidak ada bedanya. Ketika kalian dikatakan asu oleh Yesus, kalian mengiyakan bahwa kalian adalah asu. Udah selesai. Yang aku tanya bahasa asu itu apa di dalam kitab itu asu itu apa artinya? Anjang. Ya udah itu bahasa Jawa. Nah, Itu bahasa Nias juga bahasa Jawa. asu. Ya udah, kamu tahu apa arti asu? Iya. Iya, Dok, kamu tahu anjay. arti dok? Iya, udah Kamu tahu anjay arti gua dok bilang, nggak? Mbak Nora Dok itu nggak? kan Kamu anjay. pandai bahasa Ada Inggris tertulis nggak? itu asu. Dok, what is the meaning dog?
DOG. What Aku is tahu- the meaning aku- dog? What is the meaning dog? Ngelek. What is the meaning dog? Asu. Lah, makanya saya bilang kalau kalian itu Bani Asu. Nah, ini ya. Loh, kamu baca apa kata perempuan? Perempuan itu mengatakan Yesus Tuhan. Kamu mengatakan juga Yesus Tuhan. Perempuan itu menyembah kepada Yesus. Kau juga menyembah kepada Yesus. Terus apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Yang Terus asu apa itu jawab? siapa ya? Apa Gini, jawab Mbak diam dulu. Nora. Apa jawab Bentar. perempuan itu? Mbak Apa Nora. jawab perempuan itu? Apa jawab kau? Benar Tuhan, namun asu itu makan remah-remah. Kau Mbak mengiyakan Nora. kalau Yesus mengatakan kau Mbak Nora asu. dengar. Yang ngomong asu itu kau. Loh, Jadi kau asunya. ini kan ada asu. Kau yang Ini kan bilang ada itu asu. Kau sini. baca. Ada tulisannya asu. Oh, ini saya tunjukkan sama kau. Kau nih tahu Bible kau aku apa enggak sih? Nih, saya tunjukkan Mana? nih. Aku kata ya kan, tetapi perempuan itu mendekat. Tuhan dikatakan Tuhan tolonglah, Mana? katanya kan Tuhan tolonglah. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Terus apa jawab perempuan itu? Kata perempuan itu Itu benar bukan asu, Tuhan, itu namun itu anjing. Anjing itu ada. Ya tahu udah, nggak kau kan pelemparan? asu. Pelemparan itu apa? Pelemparan itu sama klen gitu kau loh. kan asu. Kau kan melempar Kau itu kan sama asu. klen. Dia nggak mengerti tentang arti Tuhan. Tuh apakah Yesus di sini kau dengar ketika dia datang mengatakan kasihanilah aku ya Tuhan. Tapi apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Dia tidak peduli. Iya, Walaupun dia tidak sudah peduli karena dikatakan kalian Tuhan. karena kalian tuh nggak peduli sama Tuhan Yesus, makanya Bukan disebut itu. asu. Kami tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Sementara di sini dia sudah Ya, mengatakan makanya Yesus kalian dibilang Tuhan. asu. Dia sudah Makanya menyembah dibilang Yesus asu. Tuhan. Tapi tetap Maka Yesus kalian kau bilang asu. Di mengatakan kitab bahwa itu kan- kau tuh asu. Makanya kalian bilang asu, Kau tuh karena kalian asu. nggak menyembah Tuhan Yesus, maka kalian bilang asu di situ tertulis. Saya tidak berdiskusi sama orang yang kayak asu. Silakan Tionar. Si Tionar ini munculnya yang kayak asu juga ini. Kamu dikatakan, ini gini loh, perempuan Kanaan ini sudah mengatakan Yesus Tuhan. Terus perempuan Kanaan ini juga sudah menyembah. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Sudahlah Yesus disembah, sudahlah Yesus dikatakan Tuhan. Tapi tetap Tuhan mengatakan bahwa orang yang menyebut Yesus itu Tuhan dan menyembah dia itu dikatakan asu. Oten akap asu akap. Lakai. Akap asu kap. Lakai, asu, babi kalai. Guk, pelakai. Oh, nakap mai, oten nakap boy. Otak masuk kulkas nakap mai. Klopai. Klitai. Tionar nakap. Oten gimana kap mai, Tionar? Tionar longor nakap mai mai ku penuh eng. Nakap longor nakap mai. Tionar nakap mai. Panggilan tidak terjawab menurut Kai, Tionar, klaktai. Muncul kayak lakai, asu. Kalau aku pakai senjata lain mata. Kaz, halo Kaz. Kazter. Era Mas Noli Nasinaga. Kau yang dikatakan asu. Asu.
hilang nakap, hilang nakap bunda Nora nakapเลย diambil nasua guguk nakap mai, bunda Nora kap, dudeng pengleng nakap, wa ditombak nakap, tentara nakap loi Romawi nakap pai, lukai pinoeng nakap tentara Romawi nakapเลย, wa bunda Nora nakap mai, syahid nakap loi, in nakap loi pong pinoeng nakap mai. Bunda Nora nakap mati syahid nakap mai dalam perjuangan nakap mai, syahid nakap lai.